Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Rashid Siddiq selaku mahasiswa Teknik Informatika Krisna Dwi Payana angkatan 2022 ingin mempresentasikan tugas UAS keamanan siber dengan judul Deepfake dan Ancaman Manipulasi Digital. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Yang pertama itu di sini ada topik utama untuk membahas deepfake. Jadi yang pertama itu ada apa itu deepfake. Yang kedua ada teori dan teknologi yang digunakan. Lalu yang ketiga ada resiko dan ancaman deepfake. Dan yang keempat studi kasus nyata. Lalu yang kelima ada mitigasi dan solusi. Oke, kita lanjut yang pertama. Apa itu deepfake? Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk membuat atau memanipulasi konten digital, terutama video dan suara agar terlihat dan terdengar seperti nyata padahal palsu. Tuh, nama deepfake berasal dari gabungan kata deep learning atau pembelajaran mendalam dan fake yaitu palsu. Lalu bagaimana cara kerja deepfake? Deepfake umumnya dibuat menggunakan teknik deep learning, khususnya model generatif adversarial networks atau yang disingkat GAN. Jadi GAN bekerja dengan dua bagian utama. Yang pertama itu ada generator, fungsinya itu untuk mencoba membuat konten palsu yang meyakinkan. Lalu ada dua, diskriminator, fungsinya itu mencoba mendeteksi apakah konten itu asli atau palsu. Jadi kedua bagian ini dilatih bersama-sama hingga generator mampu membuat konten palsu yang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Lalu di sini ada sejarah singkat teknologi deepfake dari GAN, Generative Adversarial Networks. Jadi Generative Adversarial Network atau GAN adalah teknik AI yang dikembangkan oleh Ian Goodfellow pada 2014, terdiri dari dua jaringan. Generator yang tadi membuat data palsu dan diskriminator mendeteksi kepalsuan. Jadi tujuannya adalah menghasilkan konten yang tampak nyata. Jadi terus ada tahun 2018 sampai tahun 2020 deepfake mulai menyebar luas ke publik dengan adanya aplikasi seperti DeepFaceLab, Zao, dan Reface mempermudah siapapun membuat konten palsu. Tuh. Lalu selanjutnya ada teori dan teknologi yang digunakan. Jadi pada dasarnya deepfake memiliki teknologi inti yaitu GAN yang tadi. Lalu ada autoencoder. Untuk pengertian dari GAN sendiri seperti yang Anda lihat di sini, keduanya saling bersaing dan berlatih sehingga kualitas palsunya makin realistis. Gitu. Jadi antara generator dan diskriminator itu sangat penting untuk membuat deepfake ini. Lalu yang kedua ada autoencoder. Jadi autoencoder memiliki dua bagian. Yang pertama encoder, lalu ada decoder. Untuk encoder sendiri mengubah gambar atau video menjadi data terkompresi. Lalu yang decoder mengembalikan data itu ke bentuk gambar atau video. Dalam deepfake, encoder digunakan untuk mengenali wajah asli dan decoder untuk mengganti wajah target dalam video. Jadi kalau bisa dikasih kesimpulannya kayak gambaran aplikasinya, jadi kalau misalkan ada video asli lalu ditimpa video palsu yang telah dibuat gitu, digabungin. Untuk selanjutnya adalah tools populer pembuat deepfake. Yang pertama itu ada DeepFaceLab, yaitu tool open source paling umum digunakan, memungkinkan kontrol penuh atas proses pembuatan deepfake, cocok untuk pengguna tingkat lanjut. Lalu ada yang kedua ada FaceSwap, itu ada alternatif open source lain cocok untuk pemula berbasis GUI. Lalu yang ketiga ada Zao dari Cina, aplikasi mobile viral yang memungkinkan pengguna mengganti wajah selebriti dalam video hanya dalam beberapa detik.
Selanjutnya adalah risiko dan ancaman deepfake. Yang pertama, deepfake ini sangat berbahaya karena dapat memanipulasi informasi dalam politik dan pemilu. Deepfake digunakan untuk menyebarkan video palsu tokoh politik seperti seolah-olah mereka membuat pernyataan kontroversial atau tidak pantas. Yang kedua, ada serangan reputasi individu atau public figure. Figur publik seperti artis, tokoh agama, dan influencer menjadi target utama, dimasukkan dalam video pornografi non-konsensual, diedit untuk seolah-olah mengucapkan pernyataan rasis, menghina, atau bohong gitu. Lalu yang ketiga, ada kejahatan cyber, scam via video call atau video voice cloning. Ini pengertian deepfake dipakai untuk meniru wajah atau suara orang yang dikenal korban. CEO fraud, penipu menyamar sebagai atasan dalam video call dan menyuruh transfer uang. Tuh. Lalu ada voice cloning, meniru suara anggota keluarga untuk meminta pinjaman uang secara darurat. Yang keempat, ada disinformasi di media sosial. Deepfake mudah viral di platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dapat memperkuat teori konspirasi, propaganda, atau hoax yang sulit dibantah karena terlihat real. Jadi seolah-olah makin memperkeruh gitu. Lalu selanjutnya ada studi kasus nyata, kasus deepfake. Dari sektor pelestarian budaya dan edukasi sejarah. Contoh, Museum Dali di Florida menggunakan deepfake untuk menciptakan versi virtual Salvador Dal yang dapat menyapa pengunjung secara interaktif. Yang kedua, di industri film dan hiburan. Contoh, Museum Dal di Florida menggunakan deepfake untuk menciptakan versi virtual Salvador Dal yang dapat menyapa pengunjung secara interaktif. Lalu yang ketiga, ada penipuan CEO voice deepfake. Kasusnya itu penjahat siber menggunakan deepfake suara untuk meniru CEO perusahaan energi di Inggris dan menipu manajer keuangan agar mentransfer lebih dari 220.000 pound sterling mungkin ke akun palsu. Lalu jadi ini yang atas adalah yang dari segi positifnya, lalu yang bawah adalah segi dari negatifnya. Deepfake politik video Barack Obama palsu. Ini viral banget. Video viral menunjukkan Obama mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Video ini dibuat oleh sutradara Jordan Peele untuk menunjukkan bahaya disinformasi. Lalu mitigasi dan solusi untuk deepfake adalah teknologi untuk mendeteksi deepfake itu ada AI forensik, Microsoft Video Authenticator, Hardware Scanner. Jadi untuk yang AI forensik ini bisa dibilang gambarannya adalah kayak berkebalikannya dari deepfake gitu. Jadi untuk mendeteksi itu AI apa bukan, itu pakai AI forensik itu. Lalu yang poin kedua ada regulasi dan undang-undang. Contohnya seperti Amerika Serikat, California, dan Texas sudah melarang penggunaan deepfake dalam kampanye politik dan konten porno tanpa izin. Kalau di Indonesia sendiri itu seperti Undang-Undang ITE mungkin seperti itu ya. Lalu yang poin ketiga adalah literasi digital untuk masyarakat. Edukasi publik sangat penting agar masyarakat tidak mudah percaya konten visual atau audio yang viral. Lalu mampu melakukan cek fakta mandiri, jadi nggak asal cuma lihat video mirip banget nih kayak misalkan Prabowo yang ngomong tapi bukan gitu, dicari dulu. Lalu untuk kesimpulannya sendiri untuk presentasi kali ini adalah deepfake adalah hasil kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan gerak secara sangat realistis. Meskipun awalnya dikembangkan untuk hiburan dan industri kreatif, kini deepfake semakin sering disalahgunakan, mulai dari manipulasi politik, penyebaran pornografi non-konsensual, hingga penipuan siber menggunakan voice cloning dan video call palsu. Statistik menunjukkan tren penyalahgunaan yang meningkat tajam dengan dampak serius terhadap reputasi individu, keamanan digital, serta kepercayaan publik terhadap informasi. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan kombinasi antara teknologi deteksi berbasis AI, regulasi hukum yang adaptif, dan literasi digital yang kuat di masyarakat. Tantangan utama ke depan adalah kemampuan deteksi
yang harus terus mengejar kecepatan evolusi deepfake itu sendiri. Jadi saling mengejar pencegahannya dan teknologi deepfake itu sendiri gitu. Oleh karena itu, kita semua baik pengguna, pengembang maupun pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab di era informasi yang dapat dimanipulasi. Jadi sangat berbahaya sekali untuk deepfake ini. Lalu di sini saya ada satu contoh video demo dari deepfake ya. Ini ada artis atau aktor dari luar negeri, itu Morgan Freeman, mirip sekali. Lalu kita tonton aja videonya. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Nah, jadi bisa dilihat ini adalah video, salah satu bentuk video deepfake tadi. Ini dibuat pada 2021 dan kemiripannya sangat ya mirip banget gitu. Dan ada orang di balik itu yang seolah-olah berbicara seperti Morgan Freeman. Jadi ya itu sangat berbahaya sekali deepfake ini. Ya cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi deepfake ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.